Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan pada Bu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah, juga pada teman-teman yang saya banggakan. Karena saya percaya kita di sini semua adalah orang-orang hebat yang mampu menyempatkan waktu dari pekerjaan untuk bisa hadir pada perkuliahan malam ini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelumnya, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Aska Nursahida, dan juga adalah Winadia, Rosmalia, Surti Puspitasari, Novi Muhammad Riki, dan juga Amin Supriyono. Baik, by failing to prepare, you prepare to fail. Jika kamu gagal dalam mempersiapkan, maka bersiaplah kamu untuk gagal. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai latar belakang proposal selama kurang lebih 15 menit pada video presentasi ini. Kepada teman-teman, kami meminta perhatiannya untuk menyimak video kami karena nanti di akhir presentasi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat latar belakang proposal. Ya, jadi teman-teman, latar belakang ini merupakan komponen yang paling penting dalam sebuah proposal. Nah, adapun pengertian latar belakang ini menurut Usai Kumar pada tahun 2002, halaman 238, bahwa latar belakang ini merupakan sebuah informasi tentang suatu masalah yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti melalui penelitian. Nah, termasuk hal-hal yang melatar belakangi. Dalam arti luas, latar belakang proposal merupakan sebuah bagian dari pendahuluan yang dibuat oleh penulis yang mengangkat suatu permasalahan atau penelitian dengan memberikan penyelesaian secara fakta dan data yang ada di lapangan yang disusun secara sistematis. Baik, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu apa aja sih isi dari latar belakang proposal? Yang pertama yaitu data atau fakta yang ada, berisi hal mengenai fakta dan data yang menjadi sebuah acuan dalam penulisan latar belakang, sehingga dapat menjabarkan masalah yang akan dibahas. Kedua, analisis, berisi tentang analisis permasalahan yang ada dan dijelaskan secara terperinci. Dan yang ketiga, mengapa harus teliti? Dalam analisis permasalahan, maka dapat menghasilkan sebuah simpulan awal mengapa topik tersebut bisa dan dapat dilanjutkan penelitiannya oleh orang lain. Mengenai tentang isi latar belakang proposal. Di slide 3, C. Pokok pikiran pada latar belakang. Sebuah latar belakang yang baik setidaknya harus memiliki beberapa pokok pikiran yang dituliskan, yaitu terdiri dari objek penelitian, masalah yang dipilih, dan solusi. Adapun pengertian sebagai berikut, yakni poin pertama, objek penelitian. Apa sih objek penelitian? Objek penelitian adalah sasaran isu yang akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian melalui riset sosial. Nah, objek penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu objek penelitian primer dan objek penelitian sekunder. Kedua, B. Masalah yang dipilih. Masalah adalah sesuatu keadaan sulit yang dirasakan oleh perasaan tidak menyenangkan. Menentukan tema atau topik pada bidang yang akan diteliti. Tema penelitian adalah suatu konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian atau penulisan ilmiah. Nah, solusinya adalah di poin keempat. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan solusi. Solusi merupakan penyelesaian dari jawaban setiap masalah yang dihadapi. Baik, materi selanjutnya yakni alur dalam pembuatan latar belakang proposal. Dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian yang pertama adalah menjelaskan masalah yang akan diangkat dan ditetapkan sebagai judul dari proposal tersebut.
Yang kemudian bagian kedua adalah penjelasan mengenai isi yang berupa data, fakta, fenomena, dan pendapat para ahli terkait karya ilmiah yang berupa proposal. Dalam bagian ini menjelaskan pula kelemahan penelitian, tujuan, metode, dan pertanyaan penelitian. Bagian yang terakhir yaitu berupa saran atau alternatif penyelesaian masalah yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah yang berupa proposal. Penyusunan dalam membuat latar belakang. Adapun cara menyusun latar belakang yang baik dan benar adalah sebagai berikut. A. Mendeskripsikan topik penelitian. Menguraikan tema atau topik bisa dimulai dari menuliskan mengapa variabel tersebut dipilih. B. Temukan fenomena adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Fenomena tersebut akan digunakan sebagai akar permasalahan yang dibahas di latar belakang. C. Mengidentifikasi masalah. Sebuah topik bisa dikatakan sedang memiliki masalah saat ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Jika peneliti atau penulis dapat mengidentifikasi suatu masalah. D. Fokus hanya pada suatu masalah. Fokus pada suatu masalah, hal yang terpenting dan diperhatikan bagaimana memecahkan suatu permasalahan tersebut. E. Mengumpulkan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dituliskan berdasarkan artikel dan jurnal yang terpercaya. Jika seseorang peneliti sering melakukan literasi jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema atau topik yang dipilih sebelumnya, maka akan mempermudah penulisan dalam latar belakang. F. Mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Perlunya mencantumkan teori para ahli sebagai pendukung dari setiap kalimat yang ditulis penulis. Teori bisa didasarkan pada sumber buku, jurnal, dan artikel yang terpercaya. Kesimpulan dari diskusi yang kita laksanakan pada hari ini. Bagian latar belakang proposal, paragraf awalnya menjelaskan tentang gambaran umum ke khusus sesuai dengan topik atau tema yang akan dibahas. Dengan menjelaskan gambaran tersebut, maka pembaca akan lebih mudah dalam memahami topik tersebut. Pada bagian tengahnya, data dan fakta yang diperoleh dari sumber yang akurat dan terpercaya. Dengan sedikit tambahan berupa ulasan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan kepada pembaca bahwa sumber tersebut sesuai dengan fakta dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Pada bagian terakhir, latar belakang memberikan penjelasan dengan solusi dan penyelesaian yang akan menjadi penetapan sebuah judul dari proposal yang akan ditulis. Demikian kesimpulannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kembali ke moderator.